Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka khaira Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua saya semuanya, dan juga teman anak muda yang hadir salat maghrib berjamaah, dan juga para ibu-ibu yang saya hormati semuanya. Ini sambil menunggu guru kita, ustaz kita, atau saya biasa imam, coba sekali-kali belajar ceramah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kemampuan Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, kita tak bisa sampai ke masjid ini. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr." Dia Allah yang melangkahkan kaki kalian untuk bisa melangkah di darat maupun di laut. Jadi semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, al-insan mudhika fi thalatha marhalah. Manusia itu sangat lucu kehidupannya dalam 3 tingkatan. Wal awwalu, yang pertama, marhalah syabab. Marhalah syabab, apa artinya marhalah syabab? Marhalah anak muda, langsung diambil dari kata anak muda. Anak muda ini memang khusus, bahkan nanti ditanya oleh Allah khusus tentang masa mudanya, tentang la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan menanjak kaki seorang hamba di akhirat kecuali nanti akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an umrihi fima afnah, tentang usia mudanya salah satu. Kata para ulama, innal insan mudhika, hayatul insan mudhika fi thalatha marhalah. Sungguh manusia itu sangat lucu kehidupannya dalam 3 tingkatan. Marhalatul ula, marhalah yang pertama itu adalah syabab, anak muda. Lahu quwwah, dia punya kekuatan. Lahu waqt, dia punya waktu, tapi dia enggak punya uang. Anak muda sekarang cari kerja susah gitu ya. Jadi, tapi dia punya kekuatan dan dia juga punya waktu yang banyak. Wa tsaniyah, kata para ulama, yang kedua, marhalah amal, marhalah ketika bekerja. Ya, ketika kan anak muda kalau dapat kerjaan itu. Nah, kita juga begitu. Kalau dapat kerjaan, apa kata para ulama membagi? Kalau orang udah kerja itu lahu quwwah, dia punya kekuatan. Ya. Terus juga dia punya uang karena penghasilan ada. Kemudian tapi dia enggak punya waktu. Terikat oleh kerjaan. Libur itu Sabtu Minggu aja. Ya, jadi dia terikat oleh kerjaan. Dia bisa kemana-mana, pergi kemana harus izin, nggak bebas. Kemudian al-thalithah, marhalah al-thalithah,
ketiga itu marhala syayib. Syayib itu artinya yang udah tua, ya udah tua, yang artinya udah berumur. Nah itu lahu waktu, dia punya waktu, dia punya uang. Biasanya kalau udah tua itu karena kerja, menabung banyak uang, investasi di mana-mana hari ini. Tapi sangat disayangkan dia nggak punya kekuatan. Ya. Itulah kata para ulama kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya bukan menasihati kita saling, karena saya nggak pantas untuk menasihati ayah semuanya, bapak semuanya, karena dia tentu lebih senior, pengalamannya lebih banyak, hidupnya lebih panjang, jadi tak pantas sebenarnya. Tapi apa salahnya kita saling menasihati satu sama lain. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bisa bermanfaat hanya buat orang beriman. Kalau nggak beriman nggak bermanfaat. Bahkan kita boleh ngambil nasihat dari budak sekalipun. Luqmanul Hakim itu kan budak, Pak. Luqmanul Hakim itu budak. Tapi Allah jadikan budak untuk kita contoh. Kalau dalam riwayatnya disebutkan Luqmanul Hakim kalau bicara itu yang duduk itu bukan orang sembarangan, orang-orang petinggi-petinggi semuanya. Kenapa? Karena Allah teguhkan perkataannya, dia didengar perkataannya. Kenapa? Karena dia takwa kepada Allah. Kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu, ulama, ustaz, menyampaikan suatu kalimat hikmah, itu kalau dia dekat dengan Allah, itu maka biasanya lebih ngena gitu ke hati. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Jadi hakikatnya seorang penceramah, seorang ustaz, seorang guru, guru itu perkataannya itu bukan yang menjadikan orang ikut, bukan. Tapi Allah yang menjadikan perkataannya itu, kalimatnya itu masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Kenapa? Karena dia takwa sama Allah. Karena kalau orang udah takwa sama Allah, dekat dengan Allah, apa dalam hadis? Allah itu akan menjadi tangannya ketika dia memegang, matanya untuk melihat. Kalimat ketika keluar kalimat dalam lisannya, itu kalimat itu Allah akan dia ucapkan dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Karena kok enak ini Ustaznya nikmat itu karena ternyata ketika kita menyampaikan sesuatu dan apa yang kita sampaikan itu kita lakukan, itu lebih berefek, Pak, lebih baik, lebih masuk ke dalam hati setiap muslim. Kenapa? Karena ucapan itu kalau kita nggak lakukan, itu Allah benci ucapan itu. Jadi ucapan kita baru berucap, itu Allah udah benci. Gimana mau masuk ke setiap hati orang mukmin? Hanya Allah berfirman surah As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan. Ini sungguh besar akan kebencian Allah pada setiap orang yang berkata sesuatu tapi kemudian dia tidak melakukan. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau bicara anak, cucu itu ya qadarullah, saya juga ngajar ya. Saya juga punya anak. Memang Masya Allah luar biasa ya. Kami di sekolah itu, tempat saya ngajar itu ada namanya BBO, belanja berkah online. Bukan belanja berkah online. Namanya BBO, itu belajar bersama orang tua. Ya, itu wajib setiap pekan sekali, 2 pekan sekali. Jadi materi yang disampaikan itu dituliskan, kemudian diserahkan ke orang tua ketika anak pulang. Kita baca, oh ada materi. Terus kita ajarkan dulu, dengarkan dia baca Quran, ajarkan apa yang sudah diajarkan ustaz dan ustazah di rumah. Karena memang ya tanggung jawab kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua yang harus sebenarnya hakikatnya untuk mengajarkan sendiri. Tapi karena kita nggak bisa mengajarkan sendiri, maka kita titipkan ke lembaga pendidikan seterusnya. Dan anak itu menjadi investasi akhirat yang sangat luar biasa. Makanya setiap orang tua itu pasti bangga kan punya anak yang sukses. Ya, punya bangga punya anak yang sukses. Ya, kemudian juga membanggakan orang tua. Tapi sukses itu gimana sih sukses itu? Menurut kita sukses hari ini itu apa? Sukses itu apa? Menurut kita hari ini, kita kalau punya rumah besar, sukses, oh sukses dia. Ya, secara zahir orang lihat dia sukses. Ya. Kemudian apa?
kalau udah kerja dapat gaji besar, itu sukses menurut kita. Ya, kemudian punya kendaraan mewah, kemudian itu sukses menurut kita. Tapi menurut Allah sukses enggak? Ternyata menurut Allah orang sukses itu, sukses dalam Al-Quran disebutkan kata mafaza, faza yafuzu. Nah, tinggal kita cari tuh sukses kata-kata faza di mana ayatnya. Nah, pertama kata Allah SWT dalam surat apa? An-Naba. Faza itu di mana? Ayat 31. Ya inna lil muttaqina mafaza. Jadi sungguh orang yang bertakwa itu dialah orang yang sukses. Jadi sukses dunia itu menurut Allah, kalau menurut manusia kan kalau dia punya penghasilan besar, punya rumah itu, dan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian kesuksesan itu menjadikan dia dekat dengan Allah, itulah kesuksesan sesungguhnya. Makanya Allah bilang inna lil muttaqina mafaza. Kata faza yafuzu dalam bahasa Arab. Jadi orang sukses itu kalau dia takwa. Jadi orang nggak sukses Pak kalau dia nggak takwa sama Allah. Menurut kita kalau dia luar biasa nih ya orangnya. Tapi ternyata enggak Pak, menurut Allah kalau dia takwa kepada Allah itu baru mafaza ya. Innal muttaqina mafaza. Kemudian ayat yang lain ya. Surat Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu apa? Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, itu. Jadi ternyata sukses itu kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu sukses dunia menurut Allah. Kalau menurut kita kan persepsinya lain hari ini ya sukses. Dan itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi kemudian apa yang dicapai, apa yang didapatkan itu harus menjadikan anak kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sukses untuk dunia, akhirat. Ya. Kalau sukses akhirat, apa kata Allah dalam surat? Ada kata mafaza. Coba kata mafaza di mana? Surat Al-Hasyr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi ternyata orang sukses di akhirat itu kalau dia faiz, juaranya kalau masuk dalam surga. Jadi kalau penghasilan semua apa yang didapatkan di dunia enggak menjadikan dia dekat dengan Allah, tetap gagal kata Allah. Nanti juga di akhirat juga Allah masukkan neraka. Tapi kalau apa yang dia capai kemudian menjadikan dia dekat dengan Allah, ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga. Ayat yang lain kata mafaza. Surat apa? Al-Imran 185 ya. Saya lupa. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannati faqad faz. Jadi sukses akhirat itu kalau Allah SWT selamatkan. Faman zuhziha 'anil nari, siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhila al-jannah dan masukkan ke dalam surga, faqad faz. Kata faqad itu sungguh benar-benar dia itu adalah orang yang sukses. Ya. Jadi impian kesuksesan seorang anak, impian semua orang tua. Ya, semua orang tua pasti ingin anaknya itu sukses. Nah, tapi sukses yang menurut siapa? Menurut kita atau menurut Allah? Kalau menurut Allah, kita cari tuh ya caranya agar kemudian sampaikan dia menjadi orang yang takwa sehingga dia sukses di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gimana caranya? Kita mungkin ini kita punya keluarga, punya anak, punya cucu gitu ya. Gimana caranya agar kemudian kita menjadikan anak-anak kita itu soleh ya, soleh. Karena menjadikan anak soleh itu sebuah tanggung jawab, amanah dari Allah. Sebab kalau anak nggak soleh itu kan kita ditanya nanti di hadapan Allah. Nikmat anak itu kan nikmat. La tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ya. Jadi sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat. Anak itu kan nikmat. Banyak orang mengharapkan anak tapi nggak punya. Kita Allah kasih itu nikmat. Nah, kita punya nikmat, giliran Allah udah kasih, maka kita harus
sesuaikan dengan aturan Allah untuk menghantarkan dia menjadi anak yang soleh, anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, pertama agar kemudian anak menjadi soleh itu, poin pertama kata para ulama membaginya panjang sebenarnya. Ya, ada dibagi dari memilih jodoh sebenarnya. Tapi kita udah terlanjur ya. Jadi kita memilih jodoh. Jadi kalau kita punya anak, kalau ingin dia nikah, maka kita harus cari tahu tuh jodohnya. Kalau para ulama membaginya dari memilih jodoh untuk anak-anak kita. Kita punya putri, ingin carikan putra, misal kita ingin carikan putri, maka perlu kita cari tahu tentang keturunannya gimana dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama agar kemudian anak kita jadi salehah itu adalah kitanya harus soleh. Kitanya harus soleh dulu. Itu poin pertama. Nah, dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keluarga Imran. Imran itu kan orang biasa, punya istri namanya, siapa nama istrinya? Hana, gitu ya. Nah, keluarga Imran ini Allah jadikan ternyata ya orang yang disebut biasa, bukan kalangan Nabi, tapi Allah jadikan namanya dalam Al-Quran itu menarik, Pak. Jadi bukan hanya sekedar nama, diantaranya Imran. Siapa apa lagi? Maryam. Terus Luqman. Itu kan orang biasa. Luqman malah budak. Maryam, iya. Ya, kemudian Imran itu orang biasa yang artinya bukan dari kalangan Nabi. Makanya Allah SWT dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang Imran itu disandingkan Imran. Ya. Jadi kalau tadabbur Quran itu dia dalam, Pak, tadabbur itu. Jadi kalau ada sandingan, ada kalimat yang sama dalam Al-Quran, itu sebenarnya menarik, perlu dibahas. Ini kaitan, ada namanya kaitan Quran, satu ayat atau bahkan surat dengan suratnya, akhul suwar namanya, ya, saudaranya surat. Nah, itu ada berkaitan pembahasannya. Atau sandingan-sandingan itu luar biasa, ya, tadabburnya Masya Allah. Allah SWT berfirman, berikan contoh bagaimana keluarga Imran. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kemudian nanti keluarga Imran itu luar biasa. Dalam surat Al-Imran itu ayat 33, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam." Pertama itu Adam. Kemudian innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim. Nih, wa ala Ibrahim. Keluarga Ibrahim so pasti. Nah, keluarga Ibrahim ini harusnya menjadi contoh bagaimana orang tua mendidik anak. Nah, sayangnya kita bahas ini tuh setiap tahun. Jadi mau mendidik anak itu kita belajarnya tahunan, gitu ya. Jadi setiap tahun Idul Adha baru kita bahas. Padahal itu harusnya dibahas terus bagi keluarga yang ingin menjadikan anaknya soleh-soleh. Nah, tapi menarik, ujungnya itu Allah sebut wa ala Imran. Ya. Allah bukan sebut hanya Imran, tapi wa ala Imran. Apa artinya ala? Keluarga Imran. Wa ala Imran ala alamin. Jadi subhanallah. Artinya Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa kalau kalian mau cari contoh bagaimana orang-orang mendidik generasi mereka, anak-anak mereka, maka lihatlah bagaimana Imran mendidik anaknya. Kalau kita mungkin itu Adam Nabi, ya, Nuh Nabi, Ibrahim Nabi, Allah kasih itu Imran, ya, Allah kasih Imran. Jadi keluarga Imran. Ya, nanti ada Maryam. Nah, Maryam luar biasa. Hari ini mungkin kita didik anak kita, ya, kita didik. Kita mungkin nggak terlihat tuh hasilnya, tapi justru dari anak kita terlahirlah cucu yang kemudian menjadi ulama pejuang Islam. Ya, karena memang ternyata di akhirat nanti Allah juga kumpulkan, Pak, kita orang-orang yang soleh itu dengan keluarganya. Jadi ternyata berkumpul dengan keluarga itu nikmat yang nanti Allah jadikan itu sebagai salah satu nikmat di surga. Ya, dalam Al-Quran surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ya, jadi orang-orang yang kemudian mereka soleh, ya, bapak ibu soleh, anak soleh, kemudian kakek nenek soleh, soleha, nanti Allah ketemukan tuh mereka. Ya, surat apa? Surat Tur. Ya, coba cari ayat yang saya
walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bi dzurriyyatahum. Ya, ayat yang ke-21. Ya, ayat 21. Jadi kalau kita soleh, untungnya Masya Allah, ternyata kita Allah nggak pisahkan tuh. Di akhirat tuh kita kumpul bersama. Dan kumpul bersama tuh nikmatnya nggak bisa diceritain, dirasain. Ya, kita rasain nikmatnya itu luar biasa, kumpul tuh nikmat. Bahkan kita rindu kadang. Ya, anak-anak pasti rindu kumpul dengan ayah, ayah pasti rindu kumpul dengan anak-anak, dan seterusnya. Dan Allah jadikan nikmat. Ya, tentu. Kemudian yang berikutnya keluarga Ibrahim. Ya, ini maklum. Ya, keluarga Ibrahim. Untuk kemudian kita jadikan teladan. Ya, untuk kemudian mendidik anak-anak. Nah, bagaimana kemudian agar menjadikan anak soleh. Di antara para ulama membahas bahwa ketika kita tinggal seperti Ibrahim itu kan tinggal di mana? Di masjid kan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi kalau anak itu keluarga kita tinggal dekat masjid itu aman, Pak. Ya, itu udah paling aman. Ya, sebagaimana Ibrahim, sekalipun ayah sibuk, super sibuk luar biasa, pulangnya jarang-jarang sebagaimana Ibrahim, tapi kalau dekat dengan masjid inda baitika muharram itu ya. Nah, sungguh aku tinggalkan keluarga aku di rumahmu yang mulia. Itu insya Allah aman. Apalagi masjid yang kemudian lingkungannya orang ada pengajian, ada kajian anak-anak dan seterusnya, insya Allah aman. Ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Kemudian yang kedua, ya agar kemudian anak dan keturunan kita jadi saleh-salehah, yang kedua adalah harta yang halal. Ya, harta yang halal atau pendapatan yang halal yang harus kita berikan kepada mereka, karena efeknya sangat luar biasa pengaruhnya kepada keturunan. Ya, bahkan di dalam sebuah athar itu pengaruh harta halal haram itu, bahkan anak itu bisa membunuh ayahnya disebabkan karena harta haram. Banyak ada anak yang bahkan subhanallah ya, itu disebabkan karena harta yang haram. Suatu yang penghasilan yang haram itu ternyata banyak efeknya. Di antaranya adalah doa ditolak oleh Allah langsung. Jadi gimana kita berdoa kepada Allah agar anak kita Allah solehkan, keturunan kita Allah solehkan, cucu kita Allah solehkan. Ya, tapi pemberian kita kepada mereka itu harus sesuatu yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang musafir, kemudian dia berjalan, kemudian dia yamutu yadayhi ila sama,
itu pengaruhnya adalah apa? Bacaan Qurannya tidak berefek. Jadi nggak dapat apa-apa tuh dari tilawah Quran, kajian Quran tuh nggak masuk. Gimana mau jadi orang soleh kalau kalimat-kalimat Allah nggak masuk, nggak berefek pada diri? Padahal Quran itu apa? Syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tapi justru sifat rahmat itu nggak berlaku. Kenapa? Karena hartanya haram. Ya, maka harus perbaiki, ya harus bertobat. Nggak ada jalan lain. Harus keluar. Harus cari hal-hal yang pekerjaan yang halal. Karena efeknya sangat luar biasa. Ya, kemudian yang berikutnya, ilmunya sulit masuk. Jadi kalau udah makan harta haram tuh nggak bisa dapetin ilmu. Ya, kalaupun masuk kata para ulama, ya nggak berkah tuh ilmunya. Justru ilmunya nggak menjadikan dia dekat dengan Allah, tapi justru menjadi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak poin-poin yang lain. Insyaallah nanti dibahas sama guru yang lain. Insyaallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas kesalahan saya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.